Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudari yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hal mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, nikmat iman terutama, moga-moga seperti itu adanya, dan juga nikmat sehat. Kedua nikmat yang sangat besar, yang satu nikmat yang nantinya kalau kita istiqomah di atasnya, di atas iman, kita akan mendapatkan nikmat yang lebih besar lagi di akhirat. Dan nikmat sehat kalau kita dapat mensyukurinya dengan baik, dan moga-moga kedatangan kita pada pagi hari ini juga salah satu wujud syukur nikmat kita karena kita diberi nikmat sehat itu. Insyaallah Allah akan memberikan lebih, yang pasti lebih barokah. Amin ya rabbal alamin ya. Karena kalau sehat terus itu justru mengkhawatirkan. Loh, pripun tuh Ustaz, sehat terus kok mengkhawatirkan? Nggih, Bapak Ibu. Ya. Fir'aun itu konon tidak pernah sakit. Ya. Bukan hanya karena dia menjaga kesehatan. Ya. Karena kalau orang menjaga kesehatan pun, kalau Allah menghendaki sakit, ya tetap sakit. Ya. Tapi karena memang orang-orang kafir itu kalau dia berbuat baik, kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Makanya salah satu wujudnya itu bisa jadi adalah seseorang tidak pernah sakit. Kalau orang beriman sakit, itu pertama-tama diridhoi, karena harus ridho dengan takdir Allah. Karena orang yang ridho kepada takdir Allah berarti dia beriman kepada takdir. Oke? Yang pertama itu ridho. Kemudian yang kedua disabari. Oke? Yang ketiga kalau bisa disyukuri. Karena ketika kita sakit, ya, itu sejatinya ya, selain bisa jadi itu juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kualitas iman. Atau bisa jadi itu adalah cara Allah membersihkan dosa-dosa kita, sehingga kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kapan saja, diri kita sudah bersih dari dosa. Oke? Jadi sakit itu ya tetap harus disyukuri. Oke? Jangan mengeluh.
Daripada mengeluh lebih baik berobat. Loh, kok ngoten to Ustaz? Iya, karena memang berobat itu tidak wajib. Menawi panjenengan sedaya gerah terus memilih, ya Allah, aku tahu ini adalah takdirmu dan ini adalah caramu membersihkan dosa-dosaku. Aku akan menikmati rasa sakit ini biar nanti di akhirat aku tidak terjilat api neraka. Boleh seperti itu. Ning sapa sing kuat? Kalau manusia-manusia seperti kita itu kita ora kuat. Loro sithik wae wis sambal. Paling ora ngluruh. Ngertos ngluruh nggih? Nggih. Nek cah nom-nom mungkin gak ngerti ngluruh ki apa gitu. Kalau yang sepuh-sepuh niku ngerti ngluruh. Ngendikane Imam Ahmad nggih. Ngluruh itu merupakan salah satu wujud kecil dari kurang ridho kepada takdir Allah. Cobi. Nggih, meneng ae. Ngluruh wesan nggih. Nek ora kuat gendang berobat. Ngoten. Nek kuat mboten napa-napa, mboten berobat. Karena tadi itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Wong kita nanti kalau sudah di akhirat, rasa sakit apapun yang pernah kita rasakan di dunia kuwi malih kaya ora krasa apa-apa. Nggih. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda menceritakan kejadian di hari akhir nanti. Ada seseorang yang dulu waktu di dunia adalah orang yang paling sengsara, paling menderita, paling banyak mendapati rasa sakit. Wis pokoke wong sing paling ora kepenak, tapi dia penghuni surga. Nah, dibandingkan dengan rasa sakit, rasa tidak enak, kesedihan, kesusahan yang kita rasakan, orang apa-apa nih yang kita rasakan itu. Wong yang kita rasakan saja hari ini, kalau kita bandingkan, kita lihat kanan kiri, ada kok tetangga kita, saudara kita yang merasakan yang lebih berat. Nggih napa nggih? Ini orang waktu dunia adalah orang yang paling sengsara, paling sakit. Tapi dia penghuni surga. Begitu dia masuk surga, satu langkah belum mencicipi telaga Kausar, ya, belum menikmati buah-buahan surga, belum menikmati hidangan surga, belum menciduk sungai susu, sungai madu, dereng. Baru masuk dia ditanya oleh Allah, wahai hambaku, apakah kamu pernah merasakan rasa sakit ataupun penderitaan dulu? Tidak pernah ya Allah. Loh, sehingga dengan kita membaca hadis tadi, kalau kita merasakan kesulitan, kesusahan, rasa sakit atau apapun yang tidak enak di dunia ini, ya, kita boleh mengharap, ya Allah, aku yakin Engkau mampu dan Engkau akan menggantikan semua yang aku rasakan ini dengan yang lebih baik, lebih nikmat, lebih banyak. Aku ridho dengan apa yang Engkau putuskan ini ya Allah. Nah, boleh seperti itu. Tapi kalau memilih untuk berobat juga boleh. Karena memang Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berobat. Terutama bagi orang yang nuwun sewu gampang gluruhan tadi loh. Okay? Gampang sambat tadi loh. Aku lara untu wis 3 dina ora penak rasane. Padahal sing dijak omong ya ora iso ngobati. Ya. Itulah manusia. Nggih.
Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan teladan terbaik, ya. Bukan hanya memberikan arahan-arahan, tetapi beliau juga memberikan teladan. Ya. Orang-orang yang pernah berjumpa dengan beliau, ya, tidak akan pernah ngomong halah gur iso omong tok, gur omon-omon, enggak bakalan seperti itu. Kenapa? Karena beliau adalah teladan terbaik dalam semua hal. Dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bermasyarakat sosial, ya. Dan juga dalam kehidupan bernegara, bahkan bukan hanya bernegara, lebih luas lagi, ya. Berdunia. Dhuwure negara niku napa nggih? Ya. Karena kan kalau sekarang negara itu kalau Indonesia terus ada Malaysia, ada Pakistan, ada Arab Saudi, jane ya wong Islam kabeh, ya. Ning gara-gara dipisah-pisah oleh negara-negara kadang-kadang musuhan. Okay. Kalau orang Islam itu tidak seperti itu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemimpin seluruh umat Islam dari berbagai bangsa dan negara. Makanya saya tadi sampaikan beliau itu suri teladan terbaik bukan hanya dalam urusan bernegara tetapi lebih dari itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk mentadabburi satu ayat yang ayat ini sebenarnya saya yakin sering dibacakan, tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk mentadabburi sekali lagi, lebih mendalami lagi. Surah Ali Imran ayat yang ke-185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta saudara-saudari yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberikan pelajaran yang banyak sekali untuk kita. Namun sebelumnya saya ingin memastikan diri saya pribadi dan hadirin sekalian untuk siap menerima informasi dari Allah Subhanahu wa taala yang maha benar. Allah yang maha benar, informasinya pasti benar. Kalau kita tidak percaya, kalau kita ngeyel, nggih siap-siap mawon kalau kita nanti dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke golongan orang-orang yang ngeyelan. Golongan orang-orang yang tidak percaya kepada kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Lah nek kabar saka Allah saja sik dieyeli, sik di ora percayai, terus kabare sapa sing bakal dipercaya? Nggih. Sapa? Siap Ustaz, siap percaya, siap beriman, siap membenarkan. Oh, nggih. Lah pripun? Lanjut nggih. Allahumma shayyiban nafi'an. Nggih. Nggih, mengke menawi terus ngiyup napa pripun mboten napa. Nah kula mari kiyupan nggih.
Ora krasa dadine. Nggih mugi-mugi hujannya jadi rahmah. Nggih. Kalau ada yang mungkin sakit-sakit dikit justru obatnya hujannya bisa menjadi obat. Karena salah satu cara berobat itu malah hujan-hujan. Nggih. Loh, kok beda karo ajarane Simbah? Lah sampean percaya Simbah apa percaya Kanjeng Nabi? Alah ya. Nggih, kita lanjutkan nggih. Lanjut kalau sudah deres, sudah krasa ora penak boleh ngiyup nggih. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Kabar pertama ini semuanya pasti percaya. Nggih, mboten wonten sing mboten pitados. Ning kok sing mburi-mburine kuwi sing sok-sok wong ora percaya. Memang cara Quran mengajari kita, cara Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada kita adalah dengan yang pertama-tama itu paling bisa kita terima, baru menuju kepada yang lain sehingga semuanya secara keseluruhan nanti akan kita terima. Ngeten. Nah, Allah melanjutkan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya ini kalau buat yang pernah belajar bahasa Arab, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata innama yang artinya di situ pembatasan. Berarti hanya itu saja. Hanya itu saja apanya? Tuwaffawna ujurakum. Balasan atas apa yang kalian lakukan, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk, itu hanya bakal selesai dengan sempurna kapan? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Ya. Jadi setelah tadi kita mendapatkan kabar kullu nafsin za'iqatul maut, mungkin ada yang mikir, wah, lah ngono wis ora usah nyapa-nyapa, engko wis kadung ngamal, tibake rong dina urung metik hasile malah mati dhisik. Mungkin ada orang yang berpikir begitu. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ora apa-apa kowe ngamal apapun, sebanyak apapun. Kenapa? Karena balasannya baru akan sempurna diberikan nanti di akhirat. Jadi nggak usah khawatir tidak mendapatkan balasannya. Semua ada balasannya, semua bakal mendapatkan balasan secara sempurna. Bahkan para ulama kita dulu, orang-orang solih dulu, ya, ketika beramal solih, beramal baik, sedekah, berbuat baik kepada tetangga, banyak mengerjakan siam sunnah nggih. Nek disebut banyak mengerjakan siam itu berarti siam sunnah. Kula nggih rajin Ustaz siam nopo Ramadan rasa diomong. Kuwi engko tunggale wong sing rajin salat Jumat nggih. Lah wong salat Jumat kok rajin nggur seminggu pisan ya. Berarti biasane ora. Para ulama dulu, orang-orang soleh dulu, kalau habis atau sesudah mengerjakan amal soleh, amal kebajikan, kok terasa mendapatkan kebaikan, kemudahan yang itu bisa jadi merupakan buah baik yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal solihnya.
itu malah sedih. Benten nggih. Nek kene ngarep-ngarep sok-sok mbatin barang, ya Allah, kula sampun sedekah kok niki dereng. Kula pun rajin salat, kula pun rajin poso, kok dereng dipermudah urusan hidup saya. Balik nggih. Jadi memang rada adoh iki leh nututi para soleh-soleh dulu. Ya enggak apa-apa ya. Yang penting kita berusaha terus. Loh kenapa kok orang-orang soleh dulu seperti itu? Salah satunya karena memahami ayat ini, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Jadi mereka betul-betul mengharapkan tuntasnya pahala itu nanti di akhirat. Pengennya mendapatkan pahala di akhirat. Mereka khawatir kalau pahala yang mereka dapatkan di dunia atau balasan buah baik yang mereka dapatkan di dunia itu sudah keseluruhan dari pahala atau buah kebaikan dari yang sudah dia lakukan. Kekhawatiran mereka seperti itu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak dalam rangka meneladani orang-orang soleh zaman dulu nggih. Kalau setelah kita berbuat baik, kalau setelah kita beramal soleh kok rasane urip sik ngene-ngene iki wae, nuwun sewu kita tetap harus bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, mugi-mugi balasannya saya panen di akhirat. Ora usah karo nangis tapi. Lah lisannya mengatakan seperti itu tapi matanya berlinangan air matanya. Lah niku urung patek. Pas tapi ya ndak apa-apa juga sih ya. Karena memang kadar iman kita masih seperti itu. Ya Allah, paling tidak berikan sedikit lah ya Allah balasannya di dunia ya 10% saja. Sisanya enggak apa-apa ya Allah engkau berikan di akhirat. Boleh napa mboten minta seperti itu? Boleh. Nggih? Boleh. Enggak apa-apa. Tapi kalau Allah memutuskan semua pahala kita Allah berikan di akhirat, ya kudune ora apa buat hati kita mboten napa-napa ya Allah, apa meneh ya aku ya wis tuwa nggih. Biasanya nek sampun sapa-sapa kan ngoten, wis ikhlas, wis lila. Nek sing nom-nom iki lho sing biasane sing ngarep iki kuwi pengen iki kuwi ngoten. Ya. Ketoke kok ngoten. Nggih. Jadi sekali lagi ketika atau setelah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kullu nafsin za'iqatul maut, orang mungkin akan berpikir, wah, berarti kabeh akan mati, besok aku mungkin mati, apalagi umurku sudah sekian, apa maneh kanca-kancaku, kanca sekolahku siji moko siji sudah mulai meninggalkan alam dunia ini, wis aku tak ora usah ngamal wong ora bakalan panen ning donya. Ingat, panennya nanti di akhirat. Dan yang panen di akhirat itu bukan hanya yang mengerjakan kebaikan. Nanti kita bisa, maksudnya kalau Bapak Ibu pengen membuka tafsirannya, nanti akan didapatkan seperti itu. Karena memang kalau kita baca secara harfiah, secara makna letterlek ya, wa innama tuwaffawna ujurakum itu kesannya adalah pahala kebaikan. Nggih, karena ajr itu biasanya memang pahala kebaikan. Tapi memang bahasa Al-Qur'an itu begitu. Disebut satu tapi maksudnya dua-duanya ya. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini surat An-Nahl nggih, ayat 81.
Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilalan wa ja'ala lakum minal jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas. Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra. Pakaian yang menjaga kalian dari panas. Allah hanya menyebut pakaian yang menjaga kalian dari panas, tapi maksudnya juga menjaga dari dingin. Mboten usah disebut, wong Arab mbiyen wis paham ini. Untuk yang belajar bahasa Arab masuk pembahasan ilmu balaghah nika. Nggih. Jadi kalau kita belajar ilmu balaghah, kita akan bisa merasakan keindahan Al-Quran. Kalimat-kalimatnya ringkes, tapi maknanya dalam. Karena memang pakaian yang kita kenakan itu bukan hanya menjaga kita dari panas. Loh, masa tetap menjaga dari panas? Loh, nek mboten pitados, cobi jenengan mboten sah ngangge napa ageman terus berjemur, engko lak kepanasan. Bandingkan dengan kalau kita pakai, itu akan terjaga dari panas. Dan juga menjaga kita dari dingin. Napa malih yang rumahnya daerah-daerah dekat-dekat Gunung Lawu sana ya, pakai pakaian itu fungsinya salah satunya untuk menjaga dari dingin gitu. Ya. Jadi disebut satu tapi maksudnya dua. Nah sama kalau wau ya. Wa innama tuwaffawna ujurakum ya. Bukan hanya ajar ya, tapi juga siksaan bagi yang telah berbuat kufur ataupun dosa ya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah ya, pada hari kiamat semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita lanjutkan. Faman zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Faza yafuzu itu artinya sukses. Ayat ini memberikan informasi kepada kita definisi kesuksesan. Kalau kemarin kita memiliki definisi-definisi yang lain, kita harus siap nyetip. Kita harus siap nip-ek. Siap menghapus, kita ganti dengan definisi kesuksesan versi Allah Subhanahu wa taala. Setuju mboten setuju? Ya, karena kita sudah menyatakan diri kita sebagai muslim, sebagai mukmin, apalagi di awal tadi kita diberitahu oleh Allah dan kita sudah percaya, kudune informasi berikutnya juga kita percaya. Apa itu kesuksesan menurut Allah Subhanahu wa taala? Kesuksesan menurut Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Faman zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannah.
Mboten bahas kaya miskin, mboten bahas dapat jabatan, dapat kursi, mboten bahas omahe piro, mboten bahas anak-anake dadi apa, mboten. Kesuksesan yang sebenar-benarnya adalah ketika seseorang terjauhkan, terhindarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Agar seseorang terhindarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itu usaha yang harus dilakukannya adalah ketika dia masih hidup di dunia. Karena kalau sudah yughorghir, kalau nyawa sudah sampai di tenggorokan, iman tidak lagi berguna. Ketika Fir'aun sudah mulai kelelep, sudah hab, sudah yakin ini aku wis mati gitu ya. Mungkin awal-awal loh aku arep ngelangi kira-kira gitu. Nah, begitu dia sudah putus asa wis ra iso iki ya. Kaya ngene banyune wis yakin betul bakal mati, barulah dia berkata amantu birabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Apa kata Allah? Al-ana lo lagi saiki to wis ora kanggo. Ketika sudah yughorghir, ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, sudah pasti mati, itu ndak akan berguna, taubat ndak akan berguna, iman. Maka semua amal yang dengan amal itu kita berharap Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita dari api neraka dan memasukkan kita ke dalam surga, itu mesti kita kerjakan selama kita di dunia. Selama belum merasakan kematian tadi, kullu nafsin za'iqatul maut tadi. Dan Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini Allah memberitahukan kita faman zuhziha, barang siapa yang dijauhkan, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, zuhziha anin nar, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Kalau kita perhatikan dengan baik, lagi-lagi ini kalau kita belajar bahasa Arab nggih. Ini kok bala-bala ustadz ngomong ngono kuwi ngopo to, supaya generasi-generasi berikutnya, anak-anak kita, cucu-cucu kita itu sinau bahasa Arab sing tenanan. Terus jenengan karena sudah terlanjur ora patek mudeng mendorong mereka supaya paham Al-Qur'an, ngerti lho maksud saya itu, nggih. Allah memberitahu kita dengan kata dijauhkan, dimasukkan. Artinya apa? Artinya ini memang murni rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amal kita. Saya kira para ustadz, para kiai, para guru sudah mengajarkan kepada kita sebuah hadis yang menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang akan masuk surga dengan amalnya. Semua orang masuk surga dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak, Bang, kalau kita bisa beriman, bisa beramal, terhindar dari keburukan, terhindar dari kemaksiatan, itu juga merupakan rahmat dari Allah.
Ya berarti memang mutlak semuanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahasanya zuhziha 'anin nar, dijauhkan, wa udkhilal jannata, dimasukkan ke dalam surga. Ini informasi dari Allah loh. Oke. Dan kalau kita lihat upaya kita untuk menjauhkan diri dari neraka, upaya kita supaya dimasukkan ke dalam surga, nek kita perhatikan, kita kok ya rada isin kita. Dosane ora kurang, bendina sik ana dosa yang kita lakoni, yang kita lakukan, nggih. Napa wonten yang melewati hari tanpa berbuat dosa? Napa wonten? Nek sing ngaku wonten lah dia sedang berbuat dosa niku. Ya, merasa bersih itu sudah merupakan dosa hati, nggih. Amal-amal yang kita kerjakan selalunya ada kekurangannya. Sholat subuh sok-sok sik campur kantuk. Nek ora kelingan kompore rong dipateni. Ibu-ibu ya. Jane wis dipateni ning ya sik mau wis tak pateni borong ya. Tengah-tengah sholat. Ucuk-ucuk krungu kricik-kricik. Wah, emang sanyone urung. Otomatis rusak bapak wis dielekne lagi salat-salat kok malah ngomong dhewe. Wonten mawon. Nggih. Klothek, wah kucing kae. Nah. Itu padahal salat. Apa meneh amal liyane. Lah wong salat itu kan amalnya paling besar nggih. Amalan yang kita dapat info dari Rasulullah. Ini info dari Rasulullah berarti juga info A1 nggih. Info A1 ya. Info dari pusat. Pasti benarnya. Napa niku? Amalan yang pertama akan dihisab oleh Allah adalah nek salate apik wis. Lah kira-kira salate wis apik apa dereng? Ketoke kok sik urung wae. Nggih. Lah ya ketoke ora patek percaya iki. Buktinya apa? Karena kalau orang percaya itu mestinya kan siap-siap nggih. Kayak kita besok pagi ujian. Waktu sekolah riyen niku lho. Sesuk ujian, napa melih ujian akhir nasional. Napa istilahnya UAN, Eptanas, nek jaman aku cilik mbiyen Eptanas. Terus enek-enek ganti UAN. Sakniki napa? Ganti milih napa dereng nih menterine anyar niki. Nggih. Kuwi kira-kira mergo sesuk esuk ujian. Pengalaman jenengan sedaya, sinau napa mboten bengine? Mesti sinau, kecuali nek nuwun sewu bocah sing rada utawa sudah yakin dapat contekan dari temannya lah. Nah, urusan akhirat kan ra ono contekane nggih. Ora iso nyogok malaikat, ora iso. Ya nek ujian no sok-sok nuwun sewu gurune malah sing ngajari nggih. Sik cah tak tinggal sik ya. Silakan melakukan hal-hal yang astagfirullah ya. Awal dari korupsi niku ya. SD wis diajari ngoten niku nggih. Tapi sekarang mboten mungkin-mungkin. Nggih, sekali lagi kalau orang itu tahu dan yakin dan besok adalah ujian pasti dia siap-siap. Pasti itu. Nggih. Loh, kita yang diberitahu oleh Rasulullah, info A1, info pusat. Amal yang dihitung pertama kali adalah sholat. Nek sholate apik, liyane dianggap apik. Percaya? Percaya. Loh, tapi
Kenapa? Ketika kita mulai mendengarkan azan atau sebelumnya kita berwudu, kok ora sungguh-sungguh, kok ora nyiapke tenanan? Lho kok iso? Memastikan kompor dipateni, sanyo dipateni, kok nyebut merek ya. Tapi wong Jawa ngarani semuanya sanyo nggih. Sehingga ketika kita sholat itu sudah betul-betul khusyuk. Ditambah lagi kita berusaha menghayati apa yang kita baca. Misalnya merencanakan aku nanti rakaat pertama bar maca Al-Fatihah arep maca surat Al-Insyirah, bar kuwi maca Al-Kautsar, baca dulu terjemahannya supaya nanti ketika membaca betul-betul bisa menghayati. Cobi kalau wau sing sakderenge subuhan, subuhane tapi jamaah nggih. Berarti gak ngerti apa sing diwaca imame. Ya paling ndak Al-Fatihah bacaan dipersiapkan betul, dipahami maknanya. Kalau kita sholat sendirian tadi kita ini artinya begini, aku nanti mau menghadap Allah. Atau kalau perlu kondisi-kondisi tertentu kita membaca ayat-ayat spesial. Ayat-ayat khusus, surat-surat khusus ya, yang akan mengingatkan kita agar kita bisa lebih istiqomah berpegang kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sinten? Ya kalau belum, ayo kita mulai untuk mempersiapkan sholat kita dengan sebaik-baiknya, memosisikan sholat kita sebagai amalan yang paling utama, dan itu kita yakin yang pertama kali akan dihisab, dihitung. Oke. Nah, ayat ini kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu informasi lagi. Informasi terakhir di ayat ini yang banyak dari kita lalai, banyak dari kita nek ditakoni ku percaya apa ora percaya, ning nuwun sewu kelakuan sehari-harinya bertentangan dengan bagian akhir dari ayat ini. Kaya wong sing ora tahu krungu ayat iki. Apa ngendikane Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia ini tak lain dan tak bukan adalah kenikmatan yang menipu. Sudah diberitahu. Donya kuwi kenikmatan yang menipu, ning masih saja seneng ditipu. Nggih napa nggih? Bahkan goleki malahan. Lah iki piye to? Percaya apa ora dengan informasi dari Allah? Loh, Ustaz, apa enggak boleh kita mencari dunia? Boleh, tapi tapinya ini ya. Boleh, tapi posisikan dia sebagai sarana untuk taat kepada Allah. Sehingga kalau kita memosisikan dunia sebagai sarana untuk taat kepada Allah, mulai dari mengharapkannya, mencarinya, mengusahakannya, kalau dapat mengelolanya, membelanjakannya, menggunakannya, semuanya tidak bakal berani bertentangan dengan izin dari Allah. Nek dodolan, dodole jujur. Nek kerja kantoran, tidak korupsi waktu. Kulo nek korupsi duit mboten atos susah. Korupsi waktu.
Pripun nggih lah sok-sok niku lah rencange pun medal sedaya kok Ustaz ya. Jane ya sik jam 11. Lah secara aturan jam pinten? Jam kalih. Sik suwe lho nggih. Dari jam 11 ngene jam 2 iki sik suwe. Lah niki kula tinggal sendirian. Kepala sampun medal, pengawas sampun pamit, rencang-rencang sudah starter motor kabeh. Mosok bendino aku nutup lawang jam 2. Padahal itu bukan tugasku, goro-goro aku pengen ngugemi apa yang sudah ditetapkan. Tepat waktu. Misalnya. Lah nek ditangleti. Nek kanca-kancamu sak kantor ki siji mboko siji mlebu neraka. Kowe meri apa ora? Ya, kan mboten jawabe. Kula piyambak mawon mboten napa-napa munggah swarga. Lho, nek urusan wis ning kono somben ngono. Ning kene pengene ngene. Gimana ini? Yang sudah-sudah kita mohon ampun kepada Allah. Yang belum-belum ini kita komit ya. Kita mengupayakan sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah menepati kesepakatan yang kita bikin ya. Ketika kita mendaftar ke sebuah pekerjaan, terus di pekerjaan itu kita dikontrak untuk masuk misalnya jam 8 pulang jam 2 ya, ada waktu istirahat dari waktu zuhur sampai 1 jam kemudian ya kita mesti tepat waktu, jangan korupsi ya. Itu tadi dalam mendapatkannya ya. Dalam mengelolanya tinggu apa, dalam membelanjakannya ya. Semuanya kita melihat pada panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, ingat wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kenikmatan yang menipu. Tapi senang ditipu. Itulah manusia. Okay. Ya, moga-moga kita semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tidak tertipu oleh dunia. Ya, ini sudah dapat info, dunia itu menipu ya, kita jangan terus-menerus tertipu ya. Kita berjalan sesuai dengan panduan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri teladan dari beliau ya. Rasulullah itu juga para sahabat ya, adalah orang-orang yang kalau dilihat hanya dengan kacamata duniawi, melihat apa yang mereka miliki dari hal-hal yang sifatnya duniawi, mereka ini beragam ya. Rasulullah dan para sahabat itu beragam ya. Ada yang hidupnya miskin, fakir bahkan. Napa bentennya fakir kali miskin Bapak Ibu? Nek fakir ki wis gak digawean, kalau miskin masih punya tetapi tidak mencukupi. Ada yang kaya, bahkan ada yang konglomerat. Ya. Para sahabat seperti itu. Beda-beda. Tapi persamaannya mereka tidak ada yang tertipu dengan dunia. Ya. Mereka mengukur diri mereka sendiri dan memilih, ngaten nggih? Memilih. Karena tahu aku ora iso ngelola dunya, wis aku tak milih pintu
ilmu. Ada yang begitu. Aku tak memilih menjadi ahlus suffah. Ora peduli karo donya, memilih untuk hidup di masjid. Ada yang seperti itu. Tapi semuanya karena kesadaran dan siap. Secara mentalnya siap ketika memilih untuk menjadi ahlus suffah. Orang kok terus mengharapkan pemberian orang. Enggak ada sahabat yang seperti itu. Mengharapkan pemberian orang-orang itu enggak ada. Kalau diberi, diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, mereka bersabar karena mereka menyadari itu adalah pilihan. Pilihan mereka. Para sahabat yang merasa aku dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola dunia, dan aku melihat aku tidak tertipu dengan dunia dengan izin Allah, maka mereka menempuh jalan menjadi saudagar, bahkan menjadi konglomerat. Kalau ada kebutuhan-kebutuhan dakwah, kebutuhan-kebutuhan jihad, kebutuhan-kebutuhan negara, ini ditanggung. Kaum muslimin waktu itu nuwun sewu ndak ada yang diperintahkan untuk membayar pajak. Hanya yang kaya yang membayar zakat. Ditambah dengan beberapa orang kaya, mereka membelanjakan hartanya di jalan Allah. Jadi ketika mau ada proyek itu Rasulullah melelang. Proyek IKN, kok IKN? Dulu ada sebuah sumur. Kalau saya cerita sumur, ibu-ibu, bapak-bapak pasti sebagian sudah nyambung. Jadi pasti maksudnya adalah sumur yang dulunya dimiliki oleh orang Yahudi yang kemudian dibeli oleh sahabat Utsman bin Affan dan kemudian diserahkan, diwakafkan kepada kaum muslimin. Ini padahal kalau dikelola kemudian untuk mendapatkan keuntungan duniawi kira-kira 10% dari yang dulu diambil oleh orang Yahudi saja, itu sahabat Utsman wis kaya rayanya, ora karu-karuan, tapi oleh beliau enggak. Ini proyek pengairan seluruh penduduk Madinah yang kekurangan air. Berikan semuanya. Rasulullah mau memberangkatkan pasukan. Sahabat Utsman lagi, Abdurrahman bin Auf. Jadi memang kalau negara itu butuh dana, konglomeratnya turun tangan mengharapkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi zaman dulu mboten wonten sing sugih-sugih dapat amnesti. Bahkan kalau dapat itu nek zaman dulu ya mesti protes. Loh, kula kan kira-kira harusnya ndak dapat nih, harusnya nih malah saya bayar semuanya. Semua pasukan ndak usah bawa apapun. Semua perbekalan, makanan, kendaraan, semuanya saya yang nanggung. Karena para sahabat ini yang kaya-kaya ini tahu dunia ini kalau sampai menguasai hati, dia adalah mataul ghurur, kesenangan yang menipu. Tapi kalau kita melihat biografinya sahabat Utsman bin Affan dan juga sahabat Abdurrahman bin Auf, ya, dua tokoh yang terkenal kaya raya waktu itu hartanya dibelanjakan kayak gitu, kayak banjir itu ya, nek blonjo fisabilillah ya. Ku yo entek-entek. Ya. Enggak ada habisnya. Masya Allah.
Ya karena memang secara teori ekonomi orang-orang yang paling kaya di suatu negeri itu ya tetap akan terus kaya karena pintu-pintunya mereka sudah pegang kuncinya. Ya. Cuma bedanya ya, kalau para sahabat dulu ya, semua yang mereka dapatkan dan itu mengalir terus ya, dibelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada yang merasakan pintu dunianya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan lupa itu adalah pintu yang bisa menipu ya. Maka sikapi secara surat Ali Imran ayat 185, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bukan berarti tidak boleh punya dunia, boleh. Contohnya wis akeh ning bagaimana mendapatkan dan membelanjakannya harus sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pantaslah kalau semua masyarakat sahabat itu kelak mereka reuni di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga kita juga seperti itu, ngaten nggih. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga kita baik yang fakir, yang miskin, yang sedengan, yang kaya raya, karena bisa memahami, bisa memandang dunia sebagaimana yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga somben kita bisa pengajian seperti ini di surga. Amin ya rabbal alamin. Yo ora pengajian ya. Ya nggih reuni ya, silaturahim lagi, ziarah ya. Engko nek enek sing urung ketok digoleki, mbok menawa sik. Lah, lho karena memang begitu ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika semua penduduk surga sudah masuk surga, dia akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari teman-temannya, teman ngajinya. Kalau ada yang belum ketemu, cari di neraka. Mbok menawa sik. Ya Allah, itu dulu kayaknya selalu berada di sop depan ya Allah. Misalnya. Loh kan mboten jaminan nggih, sing sop ngarep iki mesti dhisik lebu swarga. Kenapa? Karena bisa jadi riya misalnya. Tapi nggih setelah aku jasut langsung beri. Nggih mboten ngoten ya. Karena yang di sop depan itu ya, kalau kemudian riya, kemudian taubat, kemudian niatnya sekarang adalah untuk memberi contoh buat yang lain, itu insya Allah dapat kebaikan. Jadi yang penting bagaimana kita memanage hati dan niat kita. Jadi setelah ya Allah itu saudara saya dulu, saya kenal dia orangnya soleh, ya Allah dia soleh ya Allah. Lalu Allah pun akan mengangkatnya. Inilah makna seorang mukmin bisa memberi syafaat kepada mukmin yang lain. Bukan syafaat itu bukan hanya dari Rasulullah. Rasulullah memang mendapatkan beberapa macam syafaat, tapi orang yang beriman juga bisa memberikan syafaat buat saudaranya. Barangkali saudaranya belum masuk surga ketika dia sudah masuk surga. Oke? Sekali lagi moga-moga kita semuanya nanti bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri pertemuan kita, kajian kita pada pagi hari ini. Moga-moga kita diberi pemahaman yang baik kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kemudahan untuk menjalankannya, dan umur kita semakin barokah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggih. Baik. Lah tak kira dongane badhe ditungane Pak Kiai. Ora penak aku nggih. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mari kita hadirkan hati kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga kita semuanya diberi keistiqomahan. Liridha illahi ta'ala wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ya Allah. Tunjukkanlah kebaikan kepada kami sebagai kebaikan. Berikanlah nikmat kepada kami dapat menjalaninya. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami keburukan dan kejahatan sebagai keburukan dan kejahatan. Limpahkanlah rezeki kepada kami dapat menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.